Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Materi kita hari ini kita akan belajar mengenai kelanjutan dari minggu lalu, yaitu mengenai sistem sirkulasi atau peredaran darah. Adapun topik kita pada hari ini yang mau kita pelajari yang pertama yaitu mengenai organ peredaran darah, lalu mekanisme peredaran darah, sistem limfa, gangguan sistem peredaran darah, dan teknologi sistem peredaran darah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan penjelasan saya berikut ini. A. Organ peredaran darah. Nah, yang pertama organ peredaran darah itu adalah jantung. Di sini ada anatomi jantung, nanti kalian perhatikan, kalian lihat dan kalian gambarkan di buku catatan kalian. Jantung merupakan organ vital di tubuh manusia yang bertugas sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik atau ventrikel dan 2 serambi atau atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya akan oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. Yang kedua, organ peredaran darah yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan sistem peredaran darah berbentuk tabung otot elastis atau pipa yang berfungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh yang lain ataupun sebaliknya. Pembuluh darah terbagi dua. Yang pertama yaitu arteri atau pembuluh nadi, merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah keluar dari jantung baik ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Darah yang dialirkan pembuluh arteri mengandung banyak oksigen, kecuali arteri pulmonalis yang khusus membawa darah kotor untuk dialirkan ke paru-paru. Yang kedua, pembuluh vena atau balik, merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah kembali ke jantung dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Vena cava membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kemudian akan dialirkan ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen melalui proses pernafasan. Sedangkan vena pulmonalis atau vena paru membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Yang B, kita akan membahas mengenai mekanisme peredaran darah manusia. Mekanisme peredaran darah manusia terbagi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oleh karena itu, peredaran darah manusia disebut juga dengan sistem peredaran darah ganda. Ini ya, perhatikan ya, ini darah kecil, ini peredaran darah besar ya. Nah, peredaran darah besar secara singkat yaitu ada dari jantung, dari bilik kiri aorta keluar menuju pembuluh nadi, pembuluh kapiler, lalu dibawa balik oleh pembuluh balik, lalu masuk lagi ke jantung, masuk ke serambi kanan. Lebih singkatnya lagi saya kasih dari jantung ke seluruh tubuh lalu ke jantung. Yang kedua, peredaran darah kecil dari jantung bilik kanan lalu dibawa oleh pembuluh nadi paru-paru ke paru-paru, lalu dari paru-paru dibawa oleh pembuluh balik paru-paru, lalu masuk ke jantung atau serambi kiri. Secara singkat, peredaran darah kecilnya yaitu jantung, paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. C. Sistem limfa. Sistem limfa atau dikenal pula sebagai sistem getah bening adalah sekumpulan jaringan dan organ yang bekerja untuk mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Ya. Seperti inilah kira-kira gambarannya. Nah, fungsi sistem limfatik atau limfa yang pertama mengatur keseimbangan cairan tubuh, yang kedua menyerap sebagian lemak makanan di dalam usus, dan yang ketiga beberapa organ dari sistem limfa ini memiliki fungsi masing-masing untuk mendukung kekebalan tubuh terhadap penyakit. Adapun organ-organ yang terdapat pada sistem limfa yaitu yang pertama tonsil atau amandel, lalu yang kedua kelenjar timus, yang ketiga limfa, yang keempat kelenjar getah bening, yang kelima pembuluh limfatik atau pembuluh getah bening, dan yang keenam sumsum tulang belakang. Yang D, gangguan sistem peredaran darah. Kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, anemia atau kurang darah. Biasanya disebabkan karena kurangnya kadar hemoglobin atau kurangnya jumlah eritrosit dalam darah. Yang kedua, varises adalah pelebaran pembuluh darah di betis. Yang ketiga, hemoroid atau ambeien, yaitu pelebaran pembuluh darah di sekitar dubur atau anus. Yang keempat, arteriosklerosis adalah pengerasan pembuluh nadi disebabkan adanya timbunan atau endapan kapur. Yang kelima, aterosklerosis adalah pengerasan pembuluh nadi dikarenakan adanya endapan lemak.
keenam, embolus adalah tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang bergerak. Trombus adalah tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang tidak bergerak. Yang kedelapan, hemofilia, kelainan darah sukar membeku karena faktor hereditas atau keturunan. Yang kesembilan, leukemia atau kanker darah, yaitu karena bertambahnya leukosit secara tidak terkendali. Dan yang kesepuluh, penyakit jantung koroner, yaitu penyempitan arteri koronaria yang mengangkut oksigen ke jantung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknologi sistem peredaran darah. Yang pertama, elektrokardiograf atau ECG merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui struktur internal peredaran darah, diagnosis adanya gumpalan darah, arah aliran darah, gerakan jantung, dan pembuluh darah besar. ECG dilakukan tanpa memasukkan alat ke dalam tubuh pasien, tetapi dengan gelombang ultrasonik untuk membentuk gambar bayangan. Yang kedua, angioplasti. Teknologi ini membuka aliran darah yang tersumbat oleh timbunan lemak dengan menggunakan balon yang dimasukkan pada kateter. Yang ketiga, operasi bypass jantung. Operasi ini dilakukan oleh penderita penyakit jantung koroner, bertujuan untuk mengembalikan pasokan darah ke jantung dengan cara membuat saluran baru supaya aliran darah ke jantungnya lancar. Yang keempat, transplantasi jantung merupakan teknik penggantian jantung yang rusak dengan menggunakan jantung yang berasal dari donor. Yang kelima, terapi gen dilakukan dengan cara menumbuhkan pembuluh darah baru dengan menyuntikkan beberapa salinan gen. Terapi gen ini digunakan juga untuk memperbaiki gen-gen mutan yang membawa penyakit. Yang keenam, radioaktif scanning atau pemindaian dengan bahan radioaktif. Teknologi yang satu ini bisa mendeteksi adanya penyakit jantung dengan cara menyuntikkan bahan radioaktif ke dalam tubuh pasien. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu teknologi dalam sistem peredaran darah, yaitu pacemaker. Pacemaker merupakan alat pemacu detak jantung. Fungsinya untuk menstabilkan detak jantung dengan memberi impuls listrik berkekuatan ringan. Baiklah anak-anak, terima kasih buat perhatiannya. Itu dia tadi penjelasan Ibu mengenai sambungan kita, yaitu mengenai sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Nah, buat kalian semua, tetap jaga kesehatan, selalu menggunakan masker jika kamu keluar rumah, tetap menjaga diri dari kerumunan, dan yang paling utama juga rajin mencuci tangan. Salam sehat buat kita semua, semoga hari-hari kita menyenangkan dan Tuhan Yesus memberkati.